Gadis Open B. Oh. Bab 08. Lampu kamar nomor 203 di lantai 2 sudah menyala ketika Arumi mendapat instruksi dari Benny. Pria itu hanya memberi kode singkat. Dia suka tema polisi. Udah disiapin kostumnya di lemari, katanya, sambil melirik Arumi dari ujung kepala sampai kaki. Arumi hanya mengangguk, meski hatinya mulai berdegup kencang. Tema polisi, ini pasti bukan sekadar main-main biasa. Begitu masuk ke kamar, aroma parfum maskulin bercampur dengan bau alkohol menyambutnya. Di atas ranjang, ada seragam polisi lengkap dengan topi, borgol besi, dan tongkat pentung kecil. Bahkan sepatu boot hitam mengilap ikut diletakkan di sana. Arumi berdiri di depan cermin, memandangi dirinya saat mengenakan kemeja biru tua ketat. Dengan kancing baju atas terbuka, membuat belahan dadanya terlihat jelas. Dengan rok pendek hitam dan topi polisi yang agak miring. Stocking jala menambah kesan menggoda, sementara sepatu boot menambah wibawa. Dia menghela nafas panjang. Ketika pintu terbuka, tamunya masuk. Seorang pria berperawakan tegap, berusia sekitar awal 40-an. Dengan tatapan penuh selidik seperti betul-betul seorang petugas. Dia mengenakan kaos hitam, celana jeans, dan membawa botol minuman di tangan. Wah, petugas malam ini sudah siap rupanya, ujarnya sambil tersenyum miring. Arumi mencoba memainkan peran. Anda sudah melanggar peraturan, Pak. Saya harus memeriksa Anda, katanya, suaranya dibuat tegas. Pria itu tertawa kecil. Lalu duduk di kursi sambil menatap Arumi dari ujung kaki hingga kepala. Periksa saya, atau saya yang akan menginterogasi Anda. Bisa jadi dua-duanya, balas Arumi, melangkah perlahan mendekatinya. Percakapan mengalir seperti permainan peran. Pria itu mulai memerintah. Tutup pintunya, kunci. Polisi seharusnya tahu menjaga keamanan. Arumi menurut, lalu berbalik dengan tatapan dingin, seolah benar-benar petugas. Tunjukkan identitas Anda. Dia menyodorkan dompet, tapi Arumi menepis. Tidak cukup, Anda harus saya borgol dulu. Pria itu menunduk sedikit, membiarkan tangannya ditangkap. Borgol besi itu dingin saat menempel di pergelangan tangannya. Suara klik membuat suasana semakin tegang. Arumi menarik kursi dan memaksanya duduk, lalu mulai menginterogasi. Kenapa Anda ada di sini malam ini? Karena saya ingin merasakan tangan dingin polisi cantik, jawabnya santai. Itu bukan jawaban yang tepat, balas Arumi, lalu mengangkat dagunya. Sepertinya Anda butuh hukuman. Pria itu tersenyum nakal. Kalau begitu, tunjukkan hukumanmu. Dengan gerakan perlahan, Arumi memegang tongkat pentung kecil itu, lalu menepuk paha pria tersebut. Hukuman pertama, Anda tidak boleh melihat saya sebelum saya mengizinkan. Permainan semakin intens. Pria itu mulai membalik situasi, menarik tubuh Arumi mendekat sambil membisikkan kata-kata yang membuat wajahnya memanas. Sekarang giliranku menginterogasi, siapa nama aslimu, Rahasia, jawab Arumi cepat. Kalau begitu saya harus memaksa. Borgol itu akhirnya berpindah sekarang justru tangan Arumi yang terikat di belakang kursi. Dia tertawa kecil, mencoba tetap dalam peran, tapi getaran di suaranya mulai terasa. Kalau Anda macam-macam, saya bisa melaporkan ini. Oh ya, ke siapa? Pria itu menatapnya intens. Saya kan polisi yang sebenarnya, setidaknya malam ini. Malam itu permainan peran berjalan lebih lama dari biasanya. Mereka bertukar peran beberapa kali, saling melempar perintah dan tantangan. Borgol dan kostum menjadi alat permainan, bukan sekadar hiasan. Di akhir sesi, pria itu melepaskan borgol Arumi sambil berkata, "Kamu cocok sekali jadi polisi, sayang. Kamu di pihak yang salah." Arumi hanya tersenyum tipis, mengambil uang tip tebal yang ia letakkan di meja.
Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Anda bebas pergi. Pria itu tertawa, lalu meninggalkan kamar. Saat pintu tertutup, Arumi menghela nafas panjang. Kepalanya masih dipenuhi adrenalin permainan tadi. Mungkin ini hanya pekerjaan, tapi perasaan deg-degan itu sulit diabaikan. Arumi terbangun siang itu dengan kepala sedikit berat. Ponsel di meja kecil sebelah kasur bergetar pelan, menandakan notifikasi masuk. Ia meraih ponsel itu dengan mata masih setengah terpejam. Chat dari seseorang bernama tamu cosplay polisi muncul di layar, membuatnya tersenyum samar. Puas semalam, kalau mau, kita bisa ulang minggu depan. Aku punya kostum baru, tulisnya disertai emotikon nakal. Arumi menahan tawa kecil sambil mengusap rambutnya yang kusut. Meski pekerjaannya sering membuatnya berurusan dengan orang-orang aneh, tamu yang satu ini tergolong kreatif dan tahu cara membuat suasana hidup. Tapi ia belum membalas, memilih meletakkan ponsel itu lagi dan bangkit menuju kamar mandi. Air dingin yang mengalir dari shower membuatnya sedikit segar. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, mata masih sedikit sayu, bibir pucat, dan tatapan yang kosong. Arumi tahu, di balik semua candaan, tawa, dan permainan bersama para tamu, ada rasa lelah yang tak bisa ia bagi ke siapapun. Siang itu, setelah sarapan sederhana berupa roti dan kopi, Arumi duduk di sofa ruang tamu kosannya. Ia membuka catatan penghasilan sepekan terakhir. Cukup lumayan, tapi kalau dihitung dengan biaya sewa, tagihan listrik, dan cicilan ponsel, uang itu akan cepat menguap. Notifikasi lain masuk kali ini dari nomor tak dikenal. Aku lihat kamu semalam, hati-hati, dunia malam nggak cuma soal uang dan kesenangan. Arumi langsung mengernyit. Siapa orang ini? Ia mengetik balasan singkat. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa menit, lalu mengabaikannya, mengira itu mungkin ulah orang iseng. Namun entah kenapa, ada rasa tidak enak yang mengendap di dadanya. Menjelang sore, Arumi menerima panggilan dari Nadia, seorang teman lama yang juga bekerja di dunia yang sama. "Rum, kamu sibuk nggak malam ini?" tanya Nadia dengan suara ceria. "Belum ada booking. Kenapa?" "Ada klien yang minta ditemani 2 orang, bayarannya gede. Mau nggak bareng aku?" Arumi terdiam sebentar. "Temannya apa?" "Bukan aneh-aneh kok. Mereka cuma mau kita temani di lounge karaoke. Nggak ada sentuhan berlebihan, cuma nyanyi, minum, ngobrol, aman." Setelah berpikir sebentar, Arumi setuju. Uang tambahan selalu menggoda, apalagi jika pekerjaannya ringan. Malam itu, ia mengenakan gaun hitam sederhana namun tetap elegan. Memoles sedikit lipstik merah untuk memberi kesan segar. Nadia menjemputnya dengan taksi online, dan mereka menuju sebuah lounge mewah di pusat kota. Begitu masuk, Arumi langsung menangkap aroma parfum mahal bercampur alkohol yang khas. Lampu temara membuat suasana terasa hangat namun tetap glamor. Mereka diarahkan ke ruang VIP, di mana 2 pria paruh baya sudah menunggu. Obrolan mengalir lancar, mereka bernyanyi, bercanda, bahkan menari sedikit. Arumi merasa malam itu akan berlalu tanpa kejadian berarti sampai salah satu pria menerima telepon dan keluar ruangan sebentar. Saat kembali, raut wajahnya berubah serius. "Maaf, kayaknya kita harus selesai lebih cepat, ada sedikit masalah di luar," katanya sambil tersenyum tipis. Arumi dan Nadia saling pandang. Meskipun tak paham apa yang terjadi, mereka tahu lebih baik tidak ikut campur urusan klien. Setelah menerima bayaran dan sedikit tip, mereka pamit pulang. Namun begitu Arumi melangkah keluar lounge, ia merasa ada tatapan yang mengawasinya dari kejauhan. Seorang pria berjaket hitam berdiri di seberang jalan, menatapnya tajam. Nadia sudah memanggil taksi. Tapi Arumi masih sempat melirik pria itu dan entah mengapa, wajahnya seperti pernah ia lihat. Pria itu kemudian mengangkat ponsel,
seolah memotret atau merekamnya. Di perjalanan pulang, Arumi mencoba mengalihkan pikiran. Ia mengobrol dengan Nadia, membahas rencana kerja pekan depan. Tapi di dalam hati, rasa was-was itu belum hilang. Sesampainya di kos, ia mengunci pintu rapat-rapat. Ponselnya kembali bergetar, pesan dari nomor tak dikenal yang tadi muncul lagi. Aku bilang hati-hati, kan? Dunia ini nggak semua orang main bersih. Arumi menatap layar ponsel dengan napas memburu. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong.